lagi bareng aku Rara dan aku Sabil di podcast Check Me Up season baru. Yeay! Keren kan kita di season iya, baru? Gak sangka gak sih? Iya, nah kalau biasanya kita bahas soal teknologi, kali ini kita bakal bahas soal STEM yang lebih luas. Selamat datang di Teach Me Up! Yeay! Nah, karena kita juga bakalan mau sharing ke kalian tentang science, matematik, and engineering. jadi di sini kita nggak melulu bahas tentang teknologi. Nah, kalau sebelumnya kalian cuma bisa dengerin kita di Spotify dan Noise, sekarang kita bakalan masuk ke YouTube-nya Generation Girl. Oh iya, kita di sini bakalan tetap belajar bareng-bareng tentang apa itu STEM Dan apa aja sih yang dipelajari dari STEM? Karena belajar STEM itu nggak sulit kok. Kak, panas ya? Kayak lagi terik banget gak sih? banget. Terus kayaknya kamu lagi sering jalan-jalan aku lihat. Iya, dari kemarin emang main mulu sih, teman ya? Ih, temen kamu calling deh sekarang. Iya ya, Kamu sering dong? ini gak sih pakai Apa? sunscreen? Nggak pernah, orang katanya bahaya. Kamu tuh denger sunscreen bahaya dari mana? Waktu itu tuh ada yang bilang ke aku, katanya pakai sunscreen bahaya. Makanya semenjak ada yang bilang kayak gitu, aku nggak pernah pakai lagi sih. Kayaknya kamu kena hoax deh. Terus yang benar yang mana dong, Ra? Karena sunscreen itu nggak bahaya kalau kamu pakainya sesuai. Nih ya, dengerin ya. Jadi ini menurut dokter ya, bukan menurut aku atau pandangan aku ya. Jadi menurut dokter Jennifer Lin, salah satu asisten profesor dermatologi di Harvard Medical School dan salah satu direktur klinik risiko dan pencegahan melanoma di Brigham and Women's Hospital. Nah, sunscreen itu nggak menyebabkan kanker kulit. Tapi karena ada orang yang pakai sunscreen itu porsinya dia lebih sedikit dari apa yang dibutuhin atau lebih banyak dari apa yang dibutuhin. Nah, terus karena misalnya nih sekarang kan polusinya lagi tinggi, terus kayak mataharinya juga lagi nyengat banget kan. Tuh iya. kamu sampai keling jadinya. Jadi ada yang pakai sunscreen ini di iklim-iklim yang tinggi, yang panas banget, tapi pakainya nggak sesuai gitu. Terus dia berjemur deh gitu. Oh, berarti tuh kankernya bukan karena sunscreen-nya, tapi karena pemakaian sunscreen-nya yang kurang tepat gitu. Yes, betul banget. Oke. Jadi bukan karena kandungannya yang di sunscreen juga ya, tapi karena memang mataharinya tuh lebih panas gitu. Kan si sunscreen ini memang melindungi kita dari kanker kulit kan, betul kan? Nah, sunscreen itu melindungi kita dari 3 jenis kanker kulit yang paling umum yang kita sering dengar. Banyak banget ya ternyata kanker kulit, dan 3 itu yang umum, berarti masih Iya. banyak lagi. Banyak banget. Terus sebutin dong 3 yang umum itu. Oke, aku sebutin ya satu-satu nih. Yang pertama ada karsinoma sel squamosa, yang kedua ada karsinoma sel basal, dan yang terakhir nih yang paling sering juga kita dengar nih sambil ada namanya melanoma. Nah, kamu tahu nggak sih 3-3 ini bedanya apa? Enggak, aku baru pertama kali dengar 3 jenis kanker kulit ini. Jadi aku masih kurang tahu sih apa yang tadi kamu sebutin. Oke. Nah, jadi si kanker ini yang ada 3 itu yang pertama adalah karsinoma sel squamosa. Ini kanker kulit yang sering terjadi pada bagian-bagian kita yang sering terpapar sama sinar matahari. Kayak kepala, muka, leher, terus kaki, tangan, dan bibir gitu. Nah, terus yang kedua itu sel basal, karsinoma sel basal adalah kanker kulit yang menyerang sel-sel basal kita. Itu yang sering juga terkena paparan sinar matahari kayak kepala, wajah kita, atau leher. Nah, bedanya si sel basal sama sel squamosa itu, kalau di sel squamosa dia ada tangan sama kakinya, tapi di sel basal itu dia nggak kena tangan dan kaki kankernya. Gitu. Terus yang terakhir nih, ini kanker yang paling banget sering kita dengar, kanker yang paling serius adalah melanoma. Nah, penyakit kulit ini berkembang pada sel melanoma kita yang dia itu memproduksi melanin atau pigmen kulit. Nah, kayak kamu kan sebenarnya kuning langsat ya. Kalau kan sawo matang. Nah, itu yang berkembangnya itu si melanoma gitu. Oh, aku udah mulai paham sih. Tadi kan kamu udah sebutin macam-macam kanker kulit sama pengaruh sunscreen terhadap kulit kita kan, dimana si sunscreen ini melindungi kita dari kanker kulitnya. Betul. Nah, tapi aku jadi penasaran deh, kan kalau misalnya kayak ke supermarket gitu, di botol sunscreen itu kayak ada tulisan SPF sekian gitu. Yes, itu fungsinya buat apa ya? Nah, ini pertanyaan bagus banget ya dari Sabil. Jadi
di sunscreen itu kan ada SPF 50, SPF 30 atau SPF 40 dan lain sebagainya ya. Nah, menurut NCBI, penggunaan sunscreen itu sebenarnya cuma 20% sampai 50% dari yang direkomendasiin. Nah, SPF ini dia membantu melindungi kita dari sinar ultraviolet atau paparan sinar matahari. Jadi nih misalnya kalau kamu lihat di sunscreen itu SPF 50 misalnya ya, kan banyak banget sekarang tuh lagi SPF 50. Nah, sebenarnya kalau misalnya itu diterapin di dunia nyata, sebenarnya tuh perlindungan yang kita dapat itu cuma sebanyak SPF 25 doang. Oh, berarti setengahnya ya? Iya, betul banget. Nah, terus kan kayak banyak banget, kamu suka dengar gak sih kalau misalnya ada orang-orang pakai sunscreen terus kayak alergi? Nah, itu merah-merah gitu ya? Iya bener, ada juga yang sampai bikin jerawatan. Nah, itu sebenarnya karena di sunscreen kan ada bahan kimia ya. Itu tuh mungkin ada kulit kamu kayak gak cocok. Iya bener, kayak alergi. Jadi dia nimbulin ke kulit kamu merah-merah, gatal-gatal atau bahkan sampai jerawatan. Gitu. Berarti kalau mau pakai sunscreen kita juga harus perhatiin dulu dong ingredients-nya yang sekiranya cocok sama kita gitu biar nggak iritasi. By the way tadi kamu bilang tentang SPF ya. Kalau kayak gitu, kalau misalnya panas banget nih, aku pakai aja nggak sih SPF 100 kan lagi pula efektivitasnya tadi kamu bilang cuma 50%. Enggak dong. Jadi kalau sebenarnya nih ya, sunscreen itu kita pakai sesuai sama kebutuhan kulit kita. Kalau kita kan di negara tropis ya, dan kita tuh emang kulitnya rada kebal sedikit sama sinar matahari. Makanya sebenarnya pakai sunscreen itu cukup yang SPF 60 aja. Jadi nggak terlalu yang kayak 100, kan ada juga ya SPF 100. Itu kamu sebenarnya nggak perlu. Karena kulit kita kan sebenarnya butuh vitamin D juga ya dari sinar matahari. Nah, kalau misalnya kamu pakai si SPF kebanyakan, kulit kamu tuh bakalan memperlambat produksi vitamin D-nya. Bisa juga nanti kamu kayak pucet, kayak albino gitu loh. Jadi pakai sunscreen itu secukupnya aja. Berarti kita juga perlu nyesuaiin ya pemakaian SPF sama kondisi tempat kita tinggal gitu. Betul. Dan sebaiknya kalau kamu kan lagi sering panas-panasan banget ya, sambil hobi jalan-jalan ya ternyata. Nah, kamu tuh jangan lupa reapply sunscreen-nya setiap 2-3 jam sekali biar kulitnya terlindungi dari sinar UV. Emangnya nggak bisa ya kalau aku pakai tuh abis mandi aja, jadi pagi terus pakai lagi abis mandi sore? Nggak bisa. Jadi kenapa? Kayak pokoknya 2-3 jam. Karena kan kalau misalnya kita di luar nih, udah keringetan, terus nanti sunscreen-nya hilang. Oh, luntur gitu ya kayak lama-kelamaan pudar. Betul sekali. Udah paham sih aku. Mantap ya, mantap kan? Gimana penjelasan dari aku? Jelas. Abis ini aku langsung pakai sunscreen biar gak keling-keling kayak gini lagi. Iya, biar kamu nggak kayak aku ya nanti kulitnya ya, Bu. Kayaknya seru banget kan? Kita bakalan bahas lebih banyak lagi tentang STEM di episode-episode selanjutnya. Bye!